turunan dan pengaplikasian dalam bisnis dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 3 akan menjelaskan tentang turunan dan pengaplikasian dalam ekonomi. Sebelumnya perkenalkan nama kami dari saya dulu, Rafa Maulana Ramadan. Nama saya Nia Ramadhani. Saya Naya Petrina. Jadi di sini saya akan menjelaskan aturan-aturan. Yang pertama itu ada turunan diferensiasi. dy per dx sama dengan turunan y terhadap x. Kemudian d kuadrat y sama dengan per dx pangkat 2 turunan y terhadap x. Yang kedua itu ada aturan turunan dari f(x) lim delta x 0 itu sama dengan fx ditambah delta x dikurangin fx per delta x. Kemudian ada aturan fungsi konstanta yaitu y per fx sama dengan k. Terus dx per dy per dx sama dengan 0, dy per dx itu 0, dy per dx 8000. Yang keenam ada aturan perbaikan, itu ada y sama dengan x kuadrat tambah 4, terus ada x tambah 3, itu y nya sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan ditambah 12. Selanjutnya dy per dx itu 3x pangkat 2 ditambah 6x tambah 4 sama dengan y x pangkat 2 ditambah 4 x tambah 3 itu pi aksen 1. Selanjutnya dy per dx sama dengan pi aksen u tambah pi aksen u sama dengan 2x dalam kurung x tambah 3 tambah 1 kali x kuadrat tambah 4 sama dengan 2x kuadrat tambah 6x tambah x kuadrat tambah 4 3x kuadrat tambah 6x tambah 4. Selanjutnya ada aturan pembagian. dy per dx sama dengan u aksen f u aksen p kurang p aksen u per p kuadrat y sama dengan x kuadrat tambah 4 per x tambah 3 pi aksen sama dengan 2x pi kali pi sama dengan 1 dy per dx sama dengan 2x tambah 2x kali x tambah 3 dikurang 1 kali x kuadrat tambah 4 per x tambah 3 kuadrat dy per dx sama dengan x kuadrat tambah 6x kurang 4 per x tambah 3 kuadrat. Selanjutnya ada konstanta dengan fungsi pangkat. Di sini ada y sama dengan 2 per x pangkat 3. Selanjutnya y sama dengan 2x pangkat min 3. dy per dx sama dengan min 3 dikali 2x pangkat min 3 dikurang min 1 sama dengan min 6x pangkat min 4. Selanjutnya y sama dengan 3 per akar x, lalu dimasukkan y sama dengan 3 per x 1 per 2. Selanjutnya ada 3x min 1 per 2. dy per dx sama dengan min 1 per 2 kali 3x min 1 per 2 kurang 2 per 2. Selanjutnya min 3 per 2 x dikurang 3 per 2. Jadi selanjutnya itu ada aturan rantai. Aturan rantai itu terbagi menjadi dua fungsi, yaitu y sama dengan fx dan u itu sebagai fgx. Lalu jadi maka dy per du sama dengan
maka dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, dimana 4y sama dengan 3x plus 4, maka du per dx itu sama dengan 3 dan dy per du itu sama dengan 104. dy per dx sama dengan 104 dikali 3 sama dengan 304. Lalu substitusi y sama dengan 304 yaitu 30 dikali 3x plus 4 sama dengan 10x tambah 120. Lalu ada aturan ke-10 yaitu aturan fungsi yang dipangkatkan, yaitu y sama dengan fx pangkat n, yang dimana dy per dx sama dengan n dikali dalam kurung fx dipangkatkan n diturunkan menjadi f aksen x. Contohnya yaitu y sama dengan 3x kuadrat ditambah 5x plus 9 pangkat 15. Jadi f aksen x itu sama dengan 6x plus 5. Apabila dimasukkan ke dalam aturan ini, maka jadi dy per dx sama dengan 15 3x kuadrat dalam kurung 3x kuadrat ditambah 5x tambah 9 pangkat 14 dikali 6x plus 5. Aturan fungsi inverse, yaitu dy per dx sama dengan f aksen x, yang dimana dy per dx itu sama dengan 1 per dy per dx, jadi sama dengan 1 per f aksen x. Y sama dengan 3x plus 9, jadi dy per dx nya 3 dikali 1 per 3. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Diketahui TC sama dengan 2Q pangkat 3 kurang 4Q pangkat 2 tambah 8Q tambah 2. Yang ditanya fungsi MC, fungsi AC, dan TC, MC, AC jika terjual 8 unit. Jadi diketahui TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 tambah 8Q tambah 2. Yang ditanya berapa fungsi MC. Jadi fungsi MC-nya D per dq sama dengan 3 kali 2 Q pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 kali 4 Q pangkat 2 kurang 1 ditambah 8. D per dq sama dengan 6Q kuadrat dikurang 8Q ditambah 8. Selanjutnya kita mencari AC fungsi. TC per Q sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 2 per Q. Jadi AC-nya sama dengan 2Q kuadrat dikurang 4Q ditambah 8 ditambah 2 per Q. Oke. Selanjutnya yang ditanya TC, MC, AC jika ada 8 unit. Jadi yang pertama TC sama dengan 2Q pangkat 3 dikurang 4Q pangkat 2 ditambah 8Q ditambah 2 sama dengan 2, masukkan 8 pangkat 3 dikurang 4 8 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 8 ditambah 2 sama dengan 1024 dikurang 256 ditambah 64 ditambah 2 sama dengan 83
834. Selanjutnya itu AC. Jadi 2 masukkan 8 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 4 kali 8 ditambah 8 ditambah 2 per 8. Jadi jawabannya 128 dikurang 32 ditambah 8 ditambah 0,25 sama dengan 104,25. Selanjutnya kita mencari MC. Di sini ada 6 Ki pangkat 2 dikurang 8 Ki ditambah 8. Jadi kita masukkan 8 unit. 8 pangkat 2 dikurang 8 dikali 8 ditambah 8. Jadinya 6 dalam kurung 64 dikurang 64 ditambah 8. Jadi hasilnya 384 dikurang 64 tambah 8. Hasilnya 328. Di sini pertanyaannya itu adalah diketahui TR produsennya itu sama dengan 2000 Ki dikurang 2 Ki kuadrat dan TC-nya itu Ki pangkat 3 min 80 Ki pangkat 2 plus 2 dikurang di 2300, maksudnya Ki pangkat 3 min 80 Ki pangkat 2 ditambah 2300 Ki ditambah 10.000. Yang ditanyanya itu Ki berapa, lalu laba max-nya, harga per unit, TC dan TR-nya. TR-nya adalah 2000 Ki min 2 Ki kuadrat dan TC-nya sama dengan, dan TC-nya itu 3 pangkat 3 Ki pangkat 3 min 80 Ki kuadrat plus 2300 plus 2300 Ki plus 10.000. Maka yang dicarinya itu adalah laba maksimumnya sama dengan turunan dari TC dan TR itu untuk mencari MR dan MC-nya, karena laba maksimum itu sama dengan rumusnya MC sama dengan MR, dan untuk menentukannya yaitu diturunkan dari TR dan MC. MC-nya itu menjadi 3 Ki kuadrat min 160 Ki plus 2300 ditambah sama dengan MR-nya menjadi min 4 Ki ditambah 2000. Setelah itu disubstitusikan, dipindahkan ke kiri semua. Jadi menjadi 3 Ki kuadrat min 156 Ki ditambah 156 Ki ditambah
ditambah 300. Ini adalah persamaan dari laba maksimumnya. Udah, ini dibagi 3 semua agar Q kuadratnya menjadi 1 sama dengan Q kuadrat dikurang 52 Q ditambah 100. Sekarang kita cari dengan cara pemfaktoran yang dimana hasil apabila harus dikali itu hasilnya 100 dan apabila dijumlahkan itu hasilnya 52, yaitu sama dengan Q-nya dikurang 50 dan Q2-nya dikurang 2. Lalu jadi Q1-nya sama dengan Q1 sama dengan 50, Q2-nya sama dengan 2. Lalu yang kedua itu mencari P per unit. P per unit itu berarti mencari dengan cara tadi belum beres. Sekarang kita cari labanya dengan memasukkan kuantiti yang paling besar dari sini, yaitu 50 ke persamaan yang tadi, TR kurang TC. Pi sama dengan TR kurang TC. Jadi sama dengan 2000 Q pangkat 3 min 80 Q kuadrat plus 2300 Q plus 10.000 dikurang 2000 Q ditambah 2000 Q dikurang 2 Q kuadrat, yaitu sama dengan 45.000. Itu karena kenapa bisa 45.000? Karena yang hasil dari ini yang paling besar Q yang paling besar dimasukkan ke dalam persamaan ini dan dijumlahkan hasilnya 45.000. Lalu yang ketiga itu mencari total revenue-nya. Mencari total revenue-nya yang dimana rumusnya itu P dikali Q. Yaitu jadi tadi kan udah ketemu Q-nya itu 50, dimasukkan ke persamaannya aja, jadi 2000 dikurang 2 Q kuadrat, dimasukkan 50 jadi 2000
dikurang 2 dikali 50 kuadrat. Hasilnya itu 1900. Hasilnya itu menjadi P-nya itu 1900. Karena si P-nya udah ketemu, maka TR-nya itu sama dengan 1900 dikali 50 sama dengan 45.000. Eh, 95.000. Salah, maaf. Lalu yang keempat mencari TC-nya. TC-nya itu sama dengan tadi 3Q kuadrat 3Q pangkat 3 dikurang 80Q kuadrat ditambah 2300 Q ditambah 10.000, yang dimana 50 pangkat 3 min 50 kuadrat ditambah 2300 dikali 50 ditambah 10.000, yang hasilnya 50.000. Nah, di sini kita masuk ke derivatif dan diferensial. Yang pertama itu derivatif parsial. Jadi di turunan pertama, carilah derivatif parsial turunan pertama, yaitu Y sama dengan F dalam kurung X1, X2 tutup kurung sama dengan 5X1 kuadrat tambah 4X1 X2 tambah 3X2 kuadrat. Nah, jawabannya yang pertama itu kita pisahkan persamaannya. Jadi Fx1 sama dengan 5X1 kuadrat ditambah 4X1, X2. Yang selanjutnya Fx2 sama dengan 4X1 X2 tambah 3X2 kuadrat. Yang kedua kita cari turunannya. Di sini ada rumus dy per dx1 sama dengan 10x1 tambah 4x2. Selanjutnya dy per dx2 sama dengan 4x1 ditambah 6x2. Yang kedua kita masuk ke turunan kedua. Jadi Z sama dengan X pangkat 3 dikurang 9XY dikurang 3Y pangkat 3. Nah, yang pertama kita pisahkan persamaan. Jadi ZX sama dengan X pangkat 3 dikurang 9XY. Selanjutnya ZY sama dengan min 9XY dikurang 3Y pangkat 3. Dan selanjutnya kita cari turunan pertama. Zx sama dengan 3x kuadrat dikurang 9y. Selanjutnya zy sama dengan 9x dikurang 9y kuadrat. Nah, selanjutnya kita mencari turunan kedua. Zxy sama dengan 6x dikali selanjutnya kita cari zxy sama dengan min 9. Selanjutnya kita nyari ZYY sama dengan min 18Y. Selanjutnya ZYX sama dengan min 9. Nah, yang keempat itu kita mencari derivatif total dari Y sama dengan F dalam kurung X, W sama dengan 5X dikurang W kuadrat, di mana X sama dengan
9W sama dengan 3W kuadrat tambah W tambah 7. Di sini kita cari channel maps-nya, yaitu dari peta saluran. Jadi kayak gini. Nah, maka dapatnya turunannya DY per DX sama dengan 5. Yang selanjutnya DY per DW sama dengan min 2W. Dan selanjutnya kita cari diferensial total, yaitu Z sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 12XY dikurang 6Y pangkat 5. Yang pertama, pisahkan persamaan, yaitu ZX sama dengan 5X pangkat 3 dikurang 12XY. Selanjutnya ZY sama dengan min 12XY dikurang 6Y pangkat 5. Lalu diturunin ZX sama dengan 15X kuadrat dikurang 12Y. ZY-nya sama dengan min 12X dikurang 30Y pangkat 4. Lalu masukkan ke rumus. Jadi DZ sama dengan 15X kuadrat dikurang 12Y. DX ditambah min 12X dikurang 30Y pangkat 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.